Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas dan nge-review series Netflix DC Comics The Sandman guys. Jadi total ada 10 episode. Nah kita mau ngebahas nih, mau nge-review secara singkat dan padat dan jelas ya tentang series DC Comics yang bagus banget ini kalau menurut aku. Gila sih ya teman-teman semuanya, aku suka banget dengan series The Sandman ini yang diperankan oleh Tom Sturridge. Pokoknya actingnya itu bagus banget ya. Dia itu kayak betulan tahu ini karakter harus dibawakan seperti apa gitu ya. Jadi ini perfect cast banget ya. Apalagi casting yang lain-lainnya juga, pemeran pendukungnya juga sama bagus banget. Jadi aku kayak teringat ke Marvel gitu ya. Semoga aja nanti kalau ada karakter baru yang berkutat di penyihir, sihiran, perdukunan, magic wielder gitu, bisa sebagus seperti Dream, Scarlet Witch, dan Doctor Strange ya pemerannya. Jadi betulan bisa membawa karakter komik itu nyata banget kita nontonnya. Dan juga kalau di Netflix itu ya teman-teman, The Sandman ini menjadi top 3 series yang ditonton orang banyak banget. Dan di Rotten Tomatoes juga audience score dan critic score-nya itu keren banget, besar banget, 86%. Jadi memang ini kita seragam gitu ya. Satu suara kalau memang ini series worth it banget untuk ditonton dan gak akan sia-sia menontonnya. Suasana dan atmosfer dari series The Sandman yang 10 episode ini, dari episode pertama sampai episode terakhir, itu mirip-mirip kayak The Batman ya teman-teman. Suasana atmosfernya gelap, dark, seperti putus harapan, gak ada harapan, pokoknya gitu deh. Setelah kemarin agak kecewa dan kasihan ya keputusan DC Comics dan Warner Bros untuk tidak menayangkan Batgirl. Nah adanya The Sandman ini, projectnya DC juga dan Netflix, itu udah ngebangun dan cukup mengobati. Oke, biasanya kita review per episode ya, tapi karena ini Netflix, jadi dia langsung 10 episode. Jadi udah deh, kita langsung gabungin aja deh 10 episodenya ya. Jadi untuk ceritanya sendiri itu menarik ya teman-teman. Plot dan alur ceritanya itu tidak mudah ketebak dan asyik aja ngikutinnya. Walaupun memang ada kekurangan di sana sini yang gak apa-apa lah ya. Gak ada yang 100% sempurna. Dan juga CGI FX desainnya itu keren banget untuk sejenis series seperti ini. Itu udah keren dan mantap, luar biasa banget ya. Di setiap episodenya di season ini sepertinya mendominasi itu green screen dan CGI ya. Kalian pasti bisa lihat sendiri kalau nonton seriesnya. Dan itu worth it banget. Indah banget, bagus banget. Betul-betul menggambarkan bagaimana realm dari Dream and the Nightmare punyanya si Morpheus itu. Dan aku warning ya untuk kalian semua bahwa ini seriesnya betul-betul ya seperti itu ya, 18 plus banget, banyak banget adegan dewasanya dan juga ada adegan yang seperti itulah pokoknya. Yang lagi-lagi sangat disayangkan kenapa harus disisipkan adegan-adegan terselubung seperti itu dan agenda-agenda mereka ya. Padahal fokus aja ke Morpheus, kekuatannya, realmnya itu padahal sudah bagus banget. Jadi sebenarnya ya guys, konflik utama yang ada di series ini adalah Morpheus atau The King of Dream and the Nightmare Realm. Itu dia kehilangan kekuatannya karena dia itu salah tangkap ya oleh sebuah sekte penyihir yang mau menangkap Death, saudarinya dari Endless. Itu malah menangkap dia, Morpheus the Dream, membuat dia kehilangan kekuatannya, kehilangan persenjataan perlengkapannya, sehingga realm atau dunia atau dimensi mimpinya itu hancur perlahan-lahan karena dia kehilangan kekuatannya dan gak bisa kembali lagi ke realm dia. Nah yang menangkap dia ini adalah pemimpin dari sekte penyihir itu ya, bernama Roderick Burgess. Jadi dia ini mau mengembalikan kembali anaknya Randall yang sudah mati. Jadi petualangan Morpheus ini dimulai ketika dia di episode kedua itu sudah bisa keluar dari sangkar atau penjaranya ya, ketika dia ditangkap, sehingga dia harus berpetualang untuk mengumpulkan kembali tools atau perlengkapannya, senjatanya yaitu ada helm, permata ruby berwarna merah dan juga pasirnya. Dan aku sangat seneng banget ya ada perkenalan karakter penyihir terbaru yaitu Joanna Constantine, yang merupakan kalau di komik itu adalah nenek buyutnya dari John Constantine, penyihir hebat dari DC Comics. Tapi cuman yang sangat aku sayangkan dia ini sedikit banget ya, munculnya cuman 3 episode di episode awal-awal doang. Aku pikir Joanna Constantine ini akan muncul lagi ya sampai di final episode, ternyata enggak. Dan scene-nya ketika nge-exorcist demon dan mengeluarkan kekuatan sihirnya itu bagus banget, keren banget ya guys. Bayangkan aja ya kalau nanti next project DC itu lebih kayak ke dunia sihir, magical gitu ya. Semoga bisa nanti kita ditampilkan versi John Constantine
Constantine yang persis kayak di animasi DC Comics. Nah, jadi ini totalnya ada 10 episode ya teman-teman. Jadi make sure kalian nonton semua episodenya. Nah, ketika si Morpheus ini sudah berhasil kabur dari penjara yang menangkapnya, dia mulai membalas dendam ya kepada orang-orang itu dan mencari perlengkapan atau tools barang-barang pusakanya itu yang sudah terpencar-pencar. Pasir ajaibnya disimpan oleh Joanna Constantine, helmnya berada di dimensi neraka, dan batu merah rubinya berada sama si John, anak dari si Ethel Cripps. Nah, jadi kalau dirangkum dari episode pertama sampai episode ke-6, dia masih berpetualang mencari barang-barangnya itu. Episode 7 sampai episode 10 akhir, nah itu baru konflik baru lagi. Jadi sebenarnya di season pertama ini ada 2 konflik ya. Tapi jujur aku lebih suka dari episode pertama sampai episode ke-6 yang ketika dia itu mencari barang-barangnya ya teman-teman. Karena di situ lebih kerasa aja ceritanya lebih bagus dan juga Morpheusnya kekuatannya lebih dieksplor di situ. Ketika dia berusaha mengambil helmnya di dimensi neraka, di situ dia bertemu dengan Lucifer dan mereka ini bertarung seperti riddle atau teka-teki ya teman-teman. Jadi lebih kayak ke pertarungan pikiran yang menggunakan filosofi. Jadi kupikir mereka akan betulan bertarung ya, tapi ternyata enggak. Jadinya menggunakan riddle seperti itu. Kemudian saat Morpheus mencari pasir ajaibnya, di situ dia mengetahui bahwa si Joanna Constantine inilah yang menyimpannya dari perdagangan pasar gelap gitu. Dan Morpheus mengetahui di mana lokasi dari barang-barangnya ini, mendapatkan bantuan dari The Three Fate Sister. Dan terakhir batu merah rubinya itu diambil dan dimiliki oleh si John, karena awalnya batu merah ruby itu dikasih oleh ibunya si Ethel Cripps. Nah, Ethel Cripps ini zaman dulu itu dia ya yang mengambil dan mencuri barang-barangnya si Morpheus ini. Dia juga lah yang menukarkan helmnya Morpheus itu kepada iblis yang ada di neraka. Dia juga lah yang mengambil batu merah itu, dan dia juga lah yang menjual pasir ajaibnya The Sandman ya teman-teman. Jadi permasalahan hilangnya barang-barang Morpheus itu karena si Ethel Cripps ini. Tapi final battle untuk si Morpheus ini di awal-awal dia mencari barang-barangnya itu terjadi sama si John ya teman-teman. Karena si John ini merasa dia bisa mengalahkan Morpheus menggunakan batu merah itu. Karena di batu merah itulah kekuatan Morpheus ini lebih banyak. Namun pada akhirnya Morpheus tetap menang ya, dan memusnahkan batu merahnya sendiri untuk menyerap kembali kekuatannya. Setelah sukses dia mengumpulkan kembali pusaka-pusaka, barulah bisa si Morpheus ini kembali menata realm atau alam yang sudah hancur itu ya. Jadi dia membangun kembali kerajaannya dan kembali melakukan tanggung jawabnya sebagai the King of the Dream and the Nightmare Realm, dibantu dengan asistennya yang setia dengan Morpheus yaitu Lucien. Nah jujur ya, aku lebih tertarik sampai di episode ke-6 aja, karena di episode berikutnya konfliknya itu sudah berbeda lagi ya, menceritakan seorang anak bernama Rose Walker yang merupakan seorang Vortex. Vortex ini adalah kekuatan yang lahir begitu saja ya, yang bisa mengendalikan mimpi dan mempengaruhi Nightmare Realm-nya si Morpheus. Belum lagi dia harus menghadapi Corinthian, ciptaannya sendiri yang berkhianat kepadanya dan menjadi psikopat. Tapi akhirnya dia berhasil sih membunuh si Corinthian ini ya, dan mengetahui ternyata saudaranya sendiri dari The Endless yaitu Desire yang merencanakan semua kekacauan yang dialami oleh Morpheus, membuat permasalahan ini kepada Morpheus. Nah si Morpheus ini baru sadar ya di akhir-akhir episode setelah dia bisa mengendalikan si Rose Walker ini. Jadi ya kemungkinan untuk next season keduanya konflik atau permasalahan adalah si Desire yang masih tetap mau membalas dendam si Dream atau Morpheus ini, dan Lucifer juga hendak membalas dendam ke Morpheus ya, karena dia dipermalukan dan kalah dalam pertarungan di episode yang lalu. Jadi itu ya teman-teman, simpelnya rangkuman cerita season pertama dari The Sandman ini. Sebenarnya masih banyak banget detail-detail yang lainnya, mungkin kalian bisa nonton sendiri aja karena bagus banget ya, dan worth it banget filmnya. Kalau rate dari aku sih 8 out of 10 ya, karena plot ceritanya itu bagus, CGI-nya juga bagus. Untuk tingkatan series ini udah keren banget sih. Para pemeran cast-nya juga keren-keren, actingnya itu sesuai dan tidak kering ya. Dan yang sangat aku sayangkan ialah Joanna Constantine-nya cuman sedikit banget yang muncul di episode. Padahal aku jujur suka banget ketika melihat interaksi dia dengan Morpheus. Semoga Dream atau Morpheus ini tidak disia-siakan ya, dan mungkin bisa banget untuk nanti dikulik versi bioskopnya yang langsung digarap oleh DC Comics Warner Bros Studios. Kalau semisal ingin memasukkan unsur magical seperti John Constantine versi terbarunya DC Universe kan teman-teman, pasti itu keren banget ya, karena perkenalan di series Netflix ini The Sandman-nya itu udah bagus. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang series The Sandman ini, rangkumannya ya. Nanti kalau ada waktu akan buat video alur cerita lengkapnya untuk season pertama ini. Semoga series The Sandman ini tidak di cancel ya, dan dapat season keduanya. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.